Lubang akibat tanah ambles di Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat didatangi warga. Mereka mengambil air dengan alasan untuk pengobatan. Warga Desa Bah Aceh Tengah masih terisolasi akibat akses terputus diterjang banjir bandang. Di tengah kondisi itu, polisi turun langsung membantu warga menyeberangi sungai berarus deras menggunakan kabel seling. Aksi saling dorong terjadi antar mahasiswa dan petugas Satuan Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan masalah sampah. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama kami tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Muhammad Syahreza, inilah Indonesia Update selengkapnya untuk Anda. Video puluhan warga Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi menggeruduk kantor Polsek Binongko. Aksi ini viral di media sosial. Warga emosi karena Kapolsek Binongko diduga melakukan pungutan liar. Sejumlah warga menggeruduk kantor Polsek Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Video berdurasi 1 menit 39 detik terlihat adu argumen dan ketegangan antara warga dengan Kapolsek Binongko. Warga yang tersulut emosi secara terbuka meneriakkan tuduhan pungutan liar atau pungli. Warga menuntut agar Kapolsek Binongko dicopot dari jabatannya. Polda Sulawesi Tenggara menarik Kapolsek Binongko ke Mapolda Sultra untuk diperiksa intensif. Terkait kejadian tersebut, selanjutnya dari pihak Polda Sultra menurunkan tim untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata kasus tersebut ditangani oleh Polda Sultra. Dan saat sekarang ini Kapolsek Binongko sedang berada di Polda Sultra untuk ditangani proses lebih lanjut. Selanjutnya, saudara, warga Kecamatan Tak-Takan, Serang, Banten menggelar demo di depan kantor kecamatan. Warga resah dengan kiriman sampah Tangerang Selatan ke tempat pemrosesan akhir sampah Cilowong karena menimbulkan bau. Bakal disuap nggak ini? Bakal ada suapan nggak ini? Apa spanduk rame ini rame. Ketegangan sempat terjadi antara pendemo dan sejumlah warga yang melarang aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Tak-Takan. Ratusan warga menggelar unjuk rasa menolak uji coba perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Serang dengan Tangsel terkait kiriman sampah ke TPAS Cilowong. Warga berorasi dan menempelkan stiker penolakan sampah. Massa kemudian diminta berdialog bersama pihak Pemkot. Warga tegas menolak uji coba pengiriman sampah serta mempertanyakan soal analisis dampak lingkungan. Sementara itu, pihak Pemkot Serang akan mengevaluasi dan penghentian sementara pengiriman sampah dari Tangsel ke Kota Serang. Itu mana coba? Lindinya itu mau diapain gitu? Dari zaman 2021 tuh AMDAL nggak pernah keluar, Pak. Akibat dari perjanjian kerjasama yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi sudah disampaikan lah, para media sudah mendengar, misalnya mobil, Tangsel, sebagian bagus, sebagian juga masih ada yang rusak. Masih bau air lindi, masih ada. Ini kan baru uji coba ya Pak Wayan. Uji coba baru beberapa hari. Itu atas perintah Pak Wali Kota, hentikan dulu, kita evaluasi. Jadi ini perintah Pak Wali Kota untuk hentikan, kita evaluasi, kita dengarkan publik, masyarakat.
Aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dan petugas Satuan Pamong Praja Kota Tangerang Selatan di halaman kantor pemerintah Kota Tangerang Selatan. Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan permasalahan sampah yang saat ini sedang terjadi. Mahasiswa membawa 2 truk yang berisi sampah untuk dibuang ke dalam halaman Pemkot Tangsel. Mahasiswa menuntut transparansi dalam pengelolaan sampah. Sementara hingga kini warga masih membuang sampah di Pasar Cimanggis Ciputat, Tangerang Selatan. Menjadi aksi jilid 2 kami, dan sayangnya dari Wali Kota Tangerang Selatan, baik dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas terkait, belum ada yang menemui kami dan belum ada ajakan untuk mengadakan audiensi. Pengurangan sampah dilakukan dari jam 9 malam. Semalam dilakukan oleh LH sebanyak 27 kendaraan. Nah, tentunya kami sebagai kewilayahan berharap setelah diangkut ini, masyarakat yang pada buang sampah sembarangan semakin sadar. Jadi ini bukan tempat buangan sampah. Dan harapan kami nanti pengelola pasar pun agar mengelola sampahnya dengan baik. Nanti dia bisa pilah dulu. Kita lihat berita lainnya, saudara. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor, Cakung, Jakarta Timur. Menumpuknya truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok diduga jadi penyebabnya. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor, Cakung, Jakarta Timur Kamis malam. Antrean panjang kendaraan yang didominasi truk kontainer mengular menuju kawasan Tanjung Priok. Tak hanya di ruas tol, kemacetan panjang juga terjadi di Jalan Raya Arteri Cakung Cilincing yang mengarah ke Tanjung Priok. Kemacetan terpantau di persimpangan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Pengemudi truk kontainer mengaku telah terjebak kemacetan panjang selama berjam-jam. Mereka khawatir pengiriman peti kemas ke kawasan Tanjung Priok terhambat. Muatan kontainer mau kemana, Pak Dek? Mau buang ke depo, Pak. Antrinya udah berapa jam tadi? Ada sekitar 4 jam 5 jam lah dari Pulau Gadung, kawasan Pulau Gadung. Oh, dari kawasan Pulau Gadung Iya. sampai Cakung ini udah 5 jam? Ada 4 jam 5 jam 2 ya. jam 5 jam? Iya. Oke. Ini berarti truk kontainernya pada mau ke sana semua ya? Ke Tanjung Priok Mau semua ke ya? Tanjung Priok semua, Pak. Ada yang buang ekspor, ada yang buang boxnya gitu, Pak. Itu. Oke, berarti memang antriannya dari sore juga ya? Iya, udah panjang ini, Pak. Udah nyampe Pulau Gadung ini, Pak. Saya kan dari Tangerang habis bongkar. Nah, saya pas belok lampu merah Mambo itu ke kiri. Itu udah parah itu, Bang. Makanya saya muter ke sini ke Pulau Gadung. Nah, dari sini udah sampai terminal. Itu parah lagi. Sebenarnya mah itu gara-gara tutup putaran pada ditutup-tutupin itu di sono, di putaran PCT ditutup. Terus ini udah ngunci nih yang mau ke Cakung muter. Terus dari Cakung mau ke Priuk juga muter. Kemacetan panjang terjadi akibat penumpukan truk kontainer di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan panjang yang didominasi truk kontainer membuat kendaraan lainnya tak bergerak. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Selanjutnya, saudara, fenomena lubang tanah terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Warga pun berduyun-duyun mendatangi sinkhole, sebagian mengambil air dengan alasan untuk pengobatan. Sinkhole atau lubang besar yang muncul di area persawahan Jorong Tepi berubah menjadi objek wisata. Setiap hari sejumlah warga datang untuk melihat langsung fenomena ini. Tidak hanya untuk mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Mereka percaya air dapat memberikan manfaat kesehatan, namun hingga saat ini klaim itu belum dapat dibuktikan secara medis maupun ilmiah. Namun ramainya kunjungan warga berdampak pada aktivitas petani. Perangkat nagari bersama aparat terkait tetap mengawasi lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nuntun ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana, Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Jadi pengunjung semakin banyak dan bagi petani kami tentu sangat berdampak sekali, tidak bisa panen, tidak bisa bercocok tanam dan hal semacamnya. Dan selanjutnya, saudara, informasi mengenai fenomena sinkhole. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV ada Rio Yohanes. Selamat sore, Rio. Rio, bagaimana awalnya terjadi sinkhole ini dan menjadi tujuan warga untuk melihat dan berfoto di sana? Ya, Reza,
untuk sinkhole atau lubang besar yang disebabkan runtuhan tanah ini awalnya muncul pada Minggu pagi sekitar pukul 8 pagi, itu pada Minggu tanggal 4 Januari 2026. Awalnya warga mendengar ada bunyi gemuruh. Ketika didatangi ke lokasi ternyata ada lubang dengan kedalaman lebih kurang 3 meter. Tapi pada berjalannya waktu lubang ini semakin besar dengan diameter yang mencapai sekitar 7 meter dengan kedalaman 5,7 meter. Awalnya lubang ini tidak ada air, lalu lama-kelamaan muncul air yang saat ini airnya juga sudah berwarna kebiruan sehingga terlihat cantik dan banyak menarik minat warga untuk datang ke lokasi untuk sekedar menyaksikan atau untuk mengambil air yang ada di dalam sinkhole ini. Demikian Reza. Iya, Rio, apakah memang tempat ini sudah dinyatakan aman jika didatangi warga? Ya, melihat fenomena ini sejauh ini dari pengamat geologi di Sumatera Barat menyatakan bahwasanya lubang ini ditimbulkan karena struktur tanah di kawasan ini merupakan batuan kapur yang rapuh, nggak runtuh. Tapi dalam hal ini memang Kementerian ESDM itu sudah menurunkan Badan Geologi ke lokasi dan sudah melakukan penelitian lebih awal untuk analisa awalnya. Ini bukanlah retakan yang atau runtuhan yang disebabkan adalah material batu kapur di sana, melainkan karena erosi buluh atau pengikisan tanah yang disebabkan oleh air di bawah permukaan yang sudah menyerupai seperti pipa besar. Nah, karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase di kawasan persawahan ini itu menyebabkan terjadinya runtuhan. Dan untuk air ini memang sejauh ini belum ada kajian ilmiahnya apakah air ini memiliki kandungan pH yang tinggi atau memiliki khasiat untuk kesehatan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi atau pengajian ilmiah terkait hal ini. Dan untuk itu warga memang dihimbau untuk tidak terpengaruh dengan isu apapun terkait keberadaan air ini. Dan untuk petugas di lapangan juga dihimbau untuk mengawasi setiap warga atau setiap orang atau setiap pengunjung yang datang ke lokasi untuk diawasi kegiatan di sana karena mengingat kondisi struktur tanah di sana masih ada rapuh dan berkemungkinan akan terjadi runtuhan baru atau melebarnya lubang sinkhole ini. Demikian Reza. Oke, jadi artinya adalah pengawasan dan juga imbauan juga telah diberikan untuk warga yang datang, baik itu mengambil air maupun melihat kondisi sinkhole di sana. Lalu kita tahu bahwa sinkhole ini kan berada di lokasi pertanian. Apa dampaknya bagi petani di sana? Ya, sejauh ini memang karena keberadaan sinkhole ini, munculnya sinkhole di kawasan ini, sejauh ini aktivitas pertanian di sana belum bisa dilakukan, baik itu penanaman di persawahan itu, karena banyaknya kunjungan warga di sana. Dan perangkat negari dalam hal ini tetap mengimbau warga menyatakan untuk bersabar sampai hal ini bisa ditanggulangi secara baik. Dan untuk itu sejauh ini ada petugas yang disiagakan di lapangan untuk mengawasi aktivitas warga yang datang ke lokasi sinkhole ini. Mereka ada jarak tertentu yang dibatasi, yang tidak boleh dimasuki oleh warga karena mengingat struktur tanah yang masih diindikasikan labil dan berkemungkinan akan terjadi longsoran baru. Demikian Reza. Oke, semoga warga yang menyaksikan program ini bisa lebih berhati-hati dan waspada ketika ingin melihat dan menyaksikan sinkhole di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, usai jeda, Indonesia Update masih akan kembali dengan berita soal warga Desa Bah Aceh Tengah masih terisolasi akibat akses terputus diterjang banjir bandang. Warga menyeberangi sungai berarus deras menggunakan kabel seling. Jembatan darurat putus, warga dan sukarelawan jatuh ke sungai. Jembatan penyeberangan darurat yang menghubungkan Kampung Jamat dan Kampung Rejepayung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, terputus saat warga dan sukarelawan mengantar bantuan logistik. Sejumlah orang terjatuh ke sungai. Jembatan penyeberangan darurat yang menghubungkan Kampung Jamat dan Kampung Rejepayung, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Aceh, putus. Jembatan darurat ini telah digunakan warga sejak jembatan gantung permanen penghubung antara kedua kampung ambruk akibat banjir bandang dan longsor. Saat itu relawan bersama warga hendak mengantarkan bantuan sembako dan logistik ke Kampung Rejepayung. Namun di tengah penyeberangan, tiba-tiba jembatan darurat yang terbuat dari bekas kabel listrik putus. Akibatnya sejumlah relawan dan warga terjatuh ke aliran sungai.
Warga sekitar dan TNI langsung berusaha menyelamatkan korban. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sementara di Aceh Utara, banjir kembali merendam permukiman warga. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis siang membuat air sungai meluap ke 4 kecamatan di Aceh Utara. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 50 cm hingga 1 meter. Warga menyebut banjir susulan terjadi akibat jebolnya tanggul Krueng Peto yang sudah lama rusak. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul secara permanen agar banjir tidak terus terjadi setiap hujan turun. Masih dari Aceh, saudara. Warga Desa Bah Aceh Tengah masih terisolasi akibat akses terputus diterjang banjir bandang. Di tengah kondisi tersebut, polisi turun langsung membantu warga menyeberangi sungai berarus deras menggunakan kabel seling. Beberapa polisi tampak mendampingi dan membantu seorang guru yang juga ibu bersama bayinya saat hendak menyeberang menggunakan kabel seling. Polisi juga memastikan proses penyeberangan berjalan aman. Petugas juga membantu warga lainnya termasuk pengangkutan logistik kebutuhan sehari-hari. Hal itu dilakukan karena hingga kini belum ada perbaikan jembatan yang hancur diterjang banjir. Ibu tersebut baru saja melahirkan. Kebetulan di situ ada anggota kami, yaitu ada personel dari Satbrimob yang diperbantukan atau melaksanakan BKO di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Ada anggota Polsek juga yang kebetulan ada di lokasi, sehingga kita membantu. Kita lihat wilayah lainnya, saudara. Memasuki hari kelima pasca banjir dan longsor di Kabupaten Kepulauan Sitaro, pengungsi mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Warga korban banjir mulai mengeluhkan infeksi saluran pernapasan atau ISPA, diare, serta penyakit kulit berupa gatal-gatal akibat kondisi lingkungan yang lembab dan kurang bersih. Untuk mengantisipasi meningkatnya keluhan kesehatan di lokasi pengungsian, Dinas Kesehatan setempat mendirikan posko kesehatan. Tenaga medis secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan serta memberikan pengobatan kepada pengungsi. Selain menyiapkan tenaga medis, Dinkes juga memastikan ketersediaan obat-obatan. Kemudian tiap pagi itu kita ada visite dari tenaga kesehatan, dari dokter untuk mengecek semua tanda-tanda vital dari semua pengungsi yang ada di sini. Kemudian ketika ada yang sakit, kita sudah menyediakan obat khusus untuk posko yang ada di Museum Pulau Siau ini. 6 jenazah korban kebakaran panti jompo di Manado, Sulawesi Utara berhasil diidentifikasi. Seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kami akan hadirkan berita lengkapnya usai jeda di Indonesia Update untuk Anda. Ada urusnya, ada lihat, dia sayang banget. Sebuah kapal muatan barang dilaporkan tenggelam di perairan Kuala Pangkalan Duri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. 3 ABK diselamatkan tim SAR dari tengah laut. Kecelakaan terjadi pada Kamis dini hari saat kapal dihantam ombak setinggi 2,5 meter hingga tenggelam. Petugas yang mendapat informasi dari keluarga korban segera bergerak dan menemukan 3 ABK yang terombang-ambing di tengah laut. Saat ini seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan KM Putri Sakinah di perairan Manggarai Barat, NTT. Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang digelar di ruang Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat. 2 tersangka yang ditetapkan masing-masing nahkoda kapal dan ABK bagian mesin yang diduga turut berperan dalam terjadinya kecelakaan. Usai penetapan tersangka, penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat akan melanjutkan proses hukum
dengan menyusun administrasi penyidikan, melakukan koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, serta menyusun dan melengkapi berkas perkara. Pencarian seorang pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Syafiq Ridan Ali Razan, resmi ditutup. Pencarian telah dilakukan selama 7 hari dan diperpanjang 2 hari. Syafiq berangkat mendaki dari Magelang pada 28 Desember 2025 lalu. Sebelum mendaki, ia juga sempat berkabar kepada orang tuanya telah tiba di pos pendakian Basecamp di Pajaya. Namun hingga keesokan harinya, korban tak lagi berkabar. Bahkan ponsel korban juga tak bisa dihubungi lagi. Tim Liputan, Kompas TV. 6 jenazah korban kebakaran Panti Jompo di Manado, Sulawesi Utara berhasil diidentifikasi. Seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Isak tangis keluarga korban kebakaran Panti Jompo pecah di areal instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Manado. Setelah menunggu kurang lebih 12 hari pasca kebakaran, perwakilan keluarga akhirnya menerima kepastian identitas 6 jenazah dari total 16 kantung jenazah yang dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. 6 jenazah yang berhasil diidentifikasi sekaligus menambah jumlah korban kebakaran yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sulawesi Utara sebelumnya. Jenazah berhasil teridentifikasi berdasarkan kecocokan data antemortem dan postmortem serta hasil tes DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Telah adanya hasil pemeriksaan DNA dari laboratorium DNA Pusdokes. Hari ini kami mengumumkan bahwa telah berhasil diidentifikasi sebanyak 6 korban. Saya ulangi, telah berhasil diidentifikasi sebanyak 6 korban dari kecocokan data antemortem, postmortem, dan DNA. Kita lihat berita lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain ex-Mena, KPK juga menetapkan staf khusus Yakut sebagai tersangka. Menurut rencana, KPK akan menahan kedua tersangka. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Jadi nanti akan dilakukan penahanan ya, Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya. Tentunya nanti kita. Nanti kami akan. Mas, pemimpin negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Usai sudah Indonesia Update, Saudara, saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.